What is apostolic or oneness Pentecostalism? We do not believe in the Trinity. We do believe in the Father, the Son, and the Holy Ghost. If there's one thing that the scripture teaches is that God is one, but not three distinct persons. As apostolic or oneness Pentecostals, we believe that there is one indivisible, invisible, and undividable God, and that Jesus Christ is the perfect manifestation of that one God in a human body. There is no such thing as the eternal Son. I promise you will never find that in Scripture. You'll never find eternal Son, Trinity, Triune, God the Son. You'll never find any of that. Acts 2:42 actually states that we should stick to the apostolic teaching, the teaching of the apostles, which is what apostolic Pentecostals do. I mean, the apostles were taught by Jesus Christ, God manifested in the flesh, so don't really think we have much to worry about there. Son of God simply means God manifested in the flesh, or the humanity of God. Real quick, one of the questions we get asked the most is this: how can Jesus be the Father and the Son at the same time? And it's honestly a really simple answer. It's the same way he can be the Father and the Son at the same time, in the same sense that people in Africa, China, America, Afghanistan, Australia can all get the baptism of the Holy Ghost right now at the same exact time. He's omnipresent. Just like he's on the throne in me and in every believer around the world right now. This is not heretic. This is the first century teaching of the early church. Dig into it. You'll find it. God bless you. Shalom semuanya. Oke, langsung aja. Di sini kita akan kembali membuktikan kalau Yesus adalah Allah atau Yahuwah atau Bapa itu sekaligus pengantara dari alfabet Paleo Hebrew Aleph Tau, dari tipologi dan juga dari perumpamaan. Sebelumnya saya ingin ngucapin thanks ya untuk salah satu supporter aku, ini teman di Facebook yang juga sering jadi tim ikut untuk berapologia. Ya, sebenarnya udah banyak sekali ya yang dibuktikan apakah Yesus adalah Bapa atau enggak. Ya soalnya gimana ya, dan ini always minta-minta bukti gitu. Jadi kayak masih tertinggal di zaman Filipus sebelum dikasih tanda. Nah kadang netizen di dunia debat ini juga unik-unik ya. Ntar komentarnya sampai 5 halaman folio, tapi itu nggak ada isinya, nggak ada persentasenya. Ya nggak tahu dia mau counter gimana, akhirnya jadi lambe turah yang ngomel, bahasa yang gimana-gimana. Ya kalau tipikal yang begini saya sendiri sih agak rugi ya untuk serius gitu. Nah soalnya debat itu kan salah satu model public speaking, kedepankan keunggulan pikiran gitu. Jadi ironisnya kadang-kadang ada yang bahasanya kotor tapi sambilan bahas teologi ya na'udzubillah min zalik lah. Nah oke, itu prolog aja sedikit ya. Nah saya ingin mengajak kita semua sama-sama belajar. Saya selalu bilang kan kalau kita mau memahami Alkitab dan tulisan Rasul, pakailah pola Ibrani bukan Yunani. Bapak-bapak gereja itu banyak berbias ke Helenis. Kapan-kapan saya angkat, dan gak usah shock juga, bapak-bapak gereja juga banyak itu yang anti-Semit. Nah, jadi walaupun Rasul itu hidup di mana Helenis berkembang, apalagi jauh sebelum era Kristus, tokoh-tokoh filsuf juga udah banyak terkenal ya. Tapi Rasul-Rasul gak berbias ke sana. Nah, salah satunya bagi orang Ibrani, kemarin juga udah saya bahas di video sebelumnya, kalau nama itu menunjukkan pribadi atau karakter. Huruf Ibrani pun itu punya nilai numerik. Nah, jadi huruf-huruf itu juga ada simbol dan ada makna yang tersirat itu di dalamnya. Jadi untuk tetragramaton YHWH misalnya, nah itu sudah tersirat nubuatan. Gambar lihat tangan, lihat paku. Terus ada yang nyeletuk kayak gini. Jadi kalau misalnya udah lihat tangan, lihat paku mau ngapain? Ya ampun, ini primitif kali pikirannya ya. Jadi ini kayak paksalogi pikiran dia yang Indonesia ke yang Ibrani. Ya nggak bisa gitu, nggak nyambung. Nubuatan tentang Mesias itu bukan cuman dari peristiwa-peristiwa. Misalnya tipologi Yunus itu mati 3 hari 3 malam. Nubuatan itu bukan hanya dari perkataan-perkataan. Misalnya begini, nanti akan lahir seorang anak. Bukan hanya dari situ aja, tapi banyak sekali. Misalnya dari nama. Contoh kayak nama Joshua, itu nama aslinya Yahusua atau Yahusa. Nah dari sini juga sudah ada makna, udah ada nubuatan kalau nanti di depan ada seorang Mesias yang akan datang, ya namanya itu. Gitu. Kemudian dari gelar, kayak Imam Besar Agung. Dari binatang, contohnya domba, makanya Yesus disebut anak domba Allah, domba Paskah. Dari ucapan, misalnya Yesus di kayu salib teriak kan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah mungkin ada banyak orang yang bingung dan banyak yang nggak bisa jawab. Iya, kalau Yesus Allah itu kenapa teriak ke Allah? Kenapa?
Daud pernah bermazmur di dalam perjanjian lama, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu yang diucapkan Yesus itu adalah konfirmasi atau penggenapan nubuat yang sangat detail dari perjanjian lama. Udah itu aja. Nah, jadi di tanah itu sebenarnya banyak sekali kode yang merujuk ke nubuatan Mesias. Allah memberikan putra tunggalnya. Ini kita semacam deja vu. Kita tuh semacam familiar ya, di mana? Di tanah ribuan tahun lalu ada peristiwa Abraham ketika mempersembahkan anaknya Ishak atau anaknya yang tunggal. Itu adalah tipologi. Tapi untuk Yesus ini bukan anak biologis ya. Ini bukan juga ada cerita tentang Allah pribadi 1, 2, enggak ada. Nah, dari nama Adam, Set, dan seterusnya, nama-nama leluhur itu, arti dari nama-nama itu kalau dirangkaikan membentuk satu kalimat, isinya itu adalah nubuatan tentang kejatuhan manusia dan penebusan. Jadi sebenarnya di dalam perjanjian lama itu sudah sangat banyak sekali kode yang tersirat, yang sangat detail untuk menunjukkan nubuat tentang Yesus itu dan menunjukkan tentang kesiapaan Yesus itu. Kita masuk ke Alef Tau. Alef yang awal. Tau adalah alef tanpa spasi. 2 garis bersilangan yang tidak terhingga di semua arah atau 4 arah. Nah, lalu garis ketiga diciptakan area yang terbatas. Yang tidak terbatas tadi membuat suatu garis, yaitu pengantara atau mediator. Yang awal yang tidak terhingga tadi, yang menjadi mediator sendiri di dalam manusia Yesus Kristus. Dengan cara apa? Menjadi daging. Logos Sarx Egeneto, Yohanes 1 ayat 14. Nah, ini makna tersirat dari Alef Tau. Beresit pada mulanya. Alpa, akulah yang awal, yaitu Yahusa atau Yesus yang juga adalah Yahuwah di perjanjian lama. Masa sih ada 2 Alpha Omega? Yesus nggak pernah bilang kami adalah Alpha Omega. Jadi Yahuwah atau Bapa yang menjadi perantara itu sendiri. Dia disebut pengantara juga. Ini adalah konfirmasi penggenapan tipologi di dalam perjanjian lama dari tokoh Musa. Musa disebut utusan dan pengantara. Coba kita lihat ayat-ayat ini. Jadi jangan heran kalau Yesus pun disebut utusan atau pengantara. Kita terima aja semuanya dengan catatan No ignore ayat. Artinya bukan stuck di sini aja ya. Apakah Yesus utusan ya, apakah Yesus pengantara ya, tapi jangan berhenti di situ aja. Terkait Umar sebelah bilang Yesus cuma utusan. Nah, kayak nggak ngerti konteks waktu. Nah, kapan dibilang utusan, kapan dibilang Bapa lebih besar. Di ayat lain kapan dibilang juga kalau menyembah anak sama dengan menyembah Bapa, ada keotomatisan. Kapan Yesus mengakui dia Bapa, ya semua itu harus kita lihat konteks waktunya. Trinitas menolak Yesus adalah Bapa. Padahal perumpamaan tentang anak yang hilang itu sebenarnya adalah gambaran atau simbol antara Bapa dan anak, Allah dan manusia. Narasi mencari yang hilang ini compare atau benang merahnya ke Lukas 19. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Cerita anak yang hilang ada Bapa dan anak. Hitung ada berapa kata Bapa di sana. Di sana dikonsernkan adalah Bapa. Nah, yang ditekankan adalah Bapa. Di kemudian Lukas 19 dibilang anak manusia mencari yang hilang. Nah, siapa mencari anak dan yang terhilang tadi? Bapa atau anak manusia? Keduanya benar. Anak manusia atau Yesus adalah Bapa itu tadi. Allah itu Esa. Esa pula lah dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ada berapa banyak yang Esa di sana? Cuman 1. Nah, bandingkan dengan Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Anda jangan terjebak di isi, apakah Allah juru selamat dan Tuhan di sana beda? Enggak, hanya 1 yang Esa. Dan bagi dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad. Kalau Yesus bukan Yahuwah atau Bapa, Anda harus pilih. Sebelum segala abad ini, siapa yang dimuliakan? Ingat, di sini yang dibilang adalah Dia. Oke?
Next, saya bahas dikit tentang logos dengan kajian Alkitab, historis, dan juga filsafat teologis. Di sini juga untuk menanggapi sedikit komen dari Gracia Pelo atau Inyo. Nanti kita bisa buktikan apakah logos yang dianut oleh Trinitas itu logos sesuai dengan polanya Rasul, pola Ibrani, atau jangan-jangan logos Helenis. Oke, thanks semua. Jesus bless us.